Sebelum kita mulai, kami sangat berharap panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin bersemangat dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Suku kupu-kupu, Samburu atau Sambur, adalah suku yang unik dan populer karena budaya mereka yang telah lama dilestarikan. Meskipun mendapat pendidikan, peradaban, dan pengaruh budaya barat, suku Samburu tetap berpegang teguh pada cara hidup tradisional mereka, yang menjadikan mereka simbol budaya Kenya Utara. Dalam budaya dan adat Samburu, menjadi dewasa berarti menikah, menjadi ayah atau ibu, dan bujangan atau perawan tua tidaklah normal jika mereka ada dalam masyarakat Samburu. Mereka hanya dapat dikaitkan dengan penyakit fisik atau kekurangan mental, yang memang ada pada saat-saat tertentu tetapi dianggap sebagai kemalangan. Oleh karena itu, inisiasi sebagian besar merupakan persiapan untuk pernikahan yang akan mengarah pada kedewasaan. Tugas seorang istri dijelaskan dan ditentukan kepada anak perempuan sementara rasa tanggung jawab sebagai ayah ditanamkan kepada anak laki-laki. Ketika seorang gadis mencapai usia menikah, biasanya 14 atau 18 tahun. Jarang seorang gadis menikah sebelum masa pubertas dan jarang pula yang tidak menikah setelah mencapai usia 20 tahun. Anak laki-laki menikah di usia yang lebih tua, biasanya sekitar 30 tahun. Pernikahan dini memang terjadi meskipun jarang terjadi di masa lalu dan kini muncul sebagai inovasi modern. Dalam masyarakat tradisional Samburu, para pemuda yang disunat bertugas sebagai prajurit selama sedikitnya 15 tahun sementara kehidupan berumah tangga hanya diperuntukkan bagi para lelaki yang lebih tua. Masa moran merupakan suatu keharusan bagi setiap moran sebelum diinisiasi menjadi tetua muda. Periode ini penting bagi para inisiat, ia membentuk mereka agar bersikap hormat dan mandiri sehingga mereka tahu bagaimana mengemban tanggung jawab keluarga. Kehidupan pernikahan dini juga dianggap sebagai gangguan yang akan sangat mempengaruhi disiplin dan kemampuan bertarung para prajurit. Dalam masyarakat Samburu tradisional, semua pernikahan diatur oleh orang tua dari anak laki-laki dan anak perempuan. Saat ini, ada perubahan dalam hal ketika seorang pemuda tertarik pada seorang gadis dan ia ingin menikahinya. Ia memberitahu ayah dan ibunya yang kemudian menyelidiki hubungan kekerabatan dan latar belakang ekonomi keluarga gadis tersebut. Mereka biasanya siap untuk mematuhi keputusan apapun yang diambil oleh orang tua. Pernikahan bukan hanya urusan pasangan. Pernikahan terutama merupakan persekutuan antara dua kelompok kekerabatan. Periode pertunangan biasanya panjang. Setiap keluarga memiliki informan untuk melihat perilaku anak laki-laki atau perempuan. Informasi mengenai setiap keluarga harus digali terlebih dahulu sebelum keputusan akhir dibuat. Dalam periode yang panjang ini, kedua keluarga yang bersangkutan terutama harus memastikan apakah ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Dalam budaya Samburu, sulit dan memakan waktu lebih lama untuk sampai pada tahap pernikahan. Selain masing-masing keluarga memiliki informan untuk melihat anak laki-laki atau anak perempuan, ada juga larangan-larangan yang harus diselidiki sebelum pengaturan pernikahan dapat dimulai. Larangan pertama adalah menikahi gadis dari marga sendiri. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu menikahinya akan dianggap sebagai incest. Larangan kedua adalah menikahi gadis dari marga ibu. Pada akhirnya, penyelidikan untuk menetapkan gugatan perkawinan diperbolehkan untuk dilanjutkan jika gadis itu dan calon pelamarnya tidak memiliki ikatan marga yang sama. Di antara karakteristik lain yang harus diperhatikan dengan saksama oleh calon pelamar adalah reputasi dan kekayaan keluarga dekat gadis tersebut. Demikian pula, orang tua gadis tersebut juga tertarik untuk mencoba menentukan jenis hubungan mertua yang mungkin terjalin melalui pernikahannya dengan seorang pemuda tertentu. Hubungan mertua yang harmonis dianggap lebih penting daripada kekayaan relatif masing-masing keluarga. Mahar Enkishue Enkauti adalah ternak yang diwariskan dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Dalam masyarakat Samburu, hal ini bergantung pada keluarga, namun,
harus ada sejumlah sapi yang diberikan kepada keluarga gadis. Pemberian sapi kepada keluarga gadis ini memberikan hak kepada pelamar untuk menentukan tempat tinggal setelah menikah. Gadis tersebut harus meninggalkan keluarganya untuk pergi dan tinggal bersama orang tua suaminya. Hal ini juga membuat anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi milik laki-laki dan jika terjadi perpisahan, anak-anak tersebut akan tetap tinggal di rumah laki-laki tersebut. Begitu semua negosiasi pernikahan selesai, termasuk mahar, pihak keluarga laki-laki mengumumkan pernikahan tersebut. Ketika tiba waktu yang tepat untuk upacara, anak perempuan disunat pada pagi atau sore hari sesuai dengan orientasi keluarga si gadis. Pada pagi harinya, sapi jantan disembelih, yang berarti kontrak pernikahan telah selesai. Sementara orang-orang bersukacita, ritual lainnya terus berlanjut, termasuk mempelai pria dan pendamping pria mempersembahkan potongan daging kepada ibu mertua, nasihat orang tua kepada putri mereka di hadapan mempelai pria, dan restu dari orang tua kepada pasangan baru. Keesokan paginya, mereka berangkat ke rumah anak laki-laki atau, jika jauh, ke tempat terdekat agar anak perempuan dapat disembuhkan. Keluarga harus membuat rumah putih di sana untuk pengantin wanita. Selain mas kawin, ada pula mas kawin dan ternak kawin. Mas kawin adalah hewan yang dibawa oleh gadis dari keluarganya. Biasanya, di Samburu, hewan tersebut berupa kambing, domba, keledai, dan barang-barang rumah tangga. Namun, beberapa keluarga memberikan beberapa ekor sapi kepada anak perempuan mereka. Di sisi lain, ternak kawin adalah hewan yang diberikan kepada istri dan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka oleh kerabat mereka. Hewan-hewan ini selalu diberikan kepada istri oleh semua anggota keluarga dan kerabat suami. Untuk menghindari memanggil namanya, mereka memberikan seekor kambing, seekor sapi betina, seekor anak sapi, atau hewan lainnya. Ternak-ternak ini dimaksudkan untuk memulai dan meningkatkan kehidupan pasangan baru tersebut. Pernikahan lebih sering terjadi pada musim hujan karena lebih mudah mengumpulkan mentega yang cukup untuk semua ritual yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Mentega memiliki makna magis religius jika digunakan untuk mengurapi selama ritual. Mentega dalam jumlah banyak dibutuhkan untuk mengolesi tubuh pengantin wanita dan semua gadis serta wanita desa dan desa-desa sekitar yang datang untuk menghadiri pernikahan. Bagi suku Samburu, poligami biasanya dilakukan oleh orang kaya sebagai tanda gengsi. Pada dasarnya, pernikahan bersifat monogami. Seluruh keluarga atau bahkan klan membantu pemuda untuk mendapatkan istri pertama, tetapi sisanya bergantung pada cara pribadinya untuk mencari gengsi atas persetujuan istri. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini. Agar channel ini semakin berkembang, dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen berikutnya.